Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.
hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menghadap, memuji, menyembah, membawa pujian kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami kehidupan, Allah yang memberikan kami segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, kami bawa pujian pengagungan kami kepada Engkau. Hati kami yang penuh dengan pujian, hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah, merasakan keintiman bersama-Mu. Kami serahkan seluruh pribadi kami, seluruh kami sebagai satu keluarga ke dalam tangan-Mu untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Jemaat boleh kembali duduk. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berikan segala hal-hal yang Tuhan sudah izinkan untuk kita alami sepanjang tahun lalu, sepanjang minggu ini. Tuhan punya tujuan untuk segala sesuatu. Mari ucapkan syukur-Mu kepada Dia. Mari ucapkan terima kasih-Mu kepada Dia. Angkatkan suara-Mu kepada Dia. Katakan terima kasih-Mu kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Ditinggikan di atas pujian.
kuasa kekuatan Allah. Mari bawa hatimu yang percaya untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari bagi tepukan yang meriah untuk Tuhan kita. Berikan tepukan untuk Tuhan. Haleluya.
seluruh hati kami, supaya hati kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu yang berakar, kuat, sehingga kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati kita kepada Tuhan. Buka hati kita dengan dalam hati masuk ke dalam penyembahan. Haleluya. Ini hati kami yang mau mendengar. Ini hatiku menyembah, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak
dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan dari kami ingin mengerti setiap kehendak isi hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya Kau berbicara pada kami pada hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap isi hati firman Tuhan dan kami boleh hidup sesuai dengan firman di dalam kehidupan kami. Tuhan ajar dan didik kami, Roh Kudus ajar lagi dengan gerakan dalam hati dan pikiran kami agar kami boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ada yang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ucapkan shalom, selamat tahun baru bagi kita semua yang baru pulang kampung, baru pulang dari kampung, yang kita merayakan bersama-sama di tempat ini. Kiranya kita semua yang berkenan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini, saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita yaitu Pak Diko. Beliau memberikan pesan bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, agar kita boleh menjadi terang. Di tema tahun kita tema kita di tahun ini yaitu adalah bangkit jadilah terang. Ini adalah tema dari MGGP yang disampaikan oleh beliau kemarin, yang menyampaikan bahwa Tuhan sudah mau datang, jadi kita harus menjadi terang. Sesuai dengan tema tahunan kita pada tahun ini, yaitu bangkit jadilah terang. Nah, ini adalah tema tahun kita tahun lalu. Tema kita adalah bangkit jadilah pemenang ya. Saya percaya kita semua sudah menjadi orang-orang yang pemenang karena kita sudah menjadi dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di tahun 2023 kita sudah bangkit, sudah jadi orang-orang yang pemenang, dan tahun ini pesan Tuhan adalah agar kita bisa menjadi terang. Amin ya. Kita semua sudah diberikan terang. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu pesan ini disampaikan agar kita bisa membawa terang ke dalam dunia, yang lagi dalam kegelapan. Ini adalah pesan tema tahunan kita. Oleh karena itu, bagi setiap gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk bangkit dan jadi terang. Bukan hanya untuk menjadi terang, kita harus bangkit dulu, kemudian menjadi terang. Ini adalah pokok pembahasan kita nanti. Ada 4 poin yang akan kita dengarkan bersama-sama pesan daripada firman Tuhan. Yang pertama adalah sudut pandang eskatologi dari Yesaya pasal 60 ayat 1-3. Yang kedua adalah penggenapan terang Allah di akhir zaman. Yang ketiga adalah pola hidup gereja yang bangkit dan menjadi terang. Yang keempat adalah hidup dalam pengharapan keselamatan. Kita masuk ke yang pertama adalah sudut pandang eskatologi. Apa itu eskatologi? Eskatologi ini adalah berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus itu sudah mulai datang, saudara. Di mana dunia ini sudah memasuki fase-fase terakhirnya. Oleh karena itu firman Tuhan, pesan ini disampaikan agar kita boleh menjadi berkat, agar gereja Tuhan itu tidak lagi tidur, tetapi bangkit dan menjadi terang bagi dunia ini menjelang akhir zaman. Mari kita buka di Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1-3 kita akan baca bersama-sama, saudara. Buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1-3. Sudah kita dapatkan? Sudah katakan haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan bacakan bersama-sama Yesaya pasal 60 ayat 1-3. Kemuliaan Sion yang akan datang. 1, 2, 3. Bangkitlah jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berdiri kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya, silakan dulu saudara. Ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan firman Tuhan yang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya pada saat itu, bahwa terang itu akan datang ke dalam dunia ini. Di zaman itu saudara, bangsa Israel lagi berada di dalam kegelapan, lagi berada di dalam penganiayaan, dalam perbudakan. Tetapi pesan ini disampaikan bahwa mereka akan mengalami kemenangan, bangsa Israel akan mengalami kebangkitan, dan mereka akan mengalami keterangan, dan mereka juga akan menjadi terang. Artinya apa saudara? Terang ini menggambarkan di mana kedatangan Tuhan Yesus nantinya. Nah, ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya, bahwa Yesaya menubuatkan semua tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ini adalah pesan yang sangat-sangat lengkap di dalam Yesaya. Di sana juga menubuatkan tentang hari-hari terakhir, tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini, bahwa sesungguhnya terang itu akan datang. Dan kita baru saja merayakan di mana hari Natal ya, yang melambangkan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah membawa terang bagi kita semua. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus sendiri ketika dia sudah di dunia ini, dia mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dan barang siapa ada di dalam Tuhan Yesus, dia akan berjalan di dalam terang, dia tidak lagi ada di dalam kegelapan, dia sudah ada di dalam terang, dan terang itu ada di dalam dia. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah berada di dalam Tuhan, sudah memiliki terang itu. Amin. Amin. Oleh karena itu, saudara, kita dipanggil agar kita bisa menjadi terang, memancarkan terang itu ke dunia ini. Ini adalah bagian pertama saudara yang membahas tentang terang. Ini sudah dinubuatkan dari dulu, dan sebenarnya nubuatan itu sudah digenapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dialah yang membawa terang, dialah terang dunia itu saudara. Tetapi nubuatan Yesaya ini saudara tidak sepenuhnya sudah digenapi saudara. Kenapa? Sebenarnya sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus, tetapi tugas itu belum selesai sampai sekarang. Kenapa saudara? Karena banyak orang sekarang ini masih berada dalam kegelapan. Amin. Banyak orang yang masih hidup dalam dosa, masih diperbudak dengan dosa saudara, masih diperhampa dengan kejahatan. Mereka belum lagi merdeka, mereka belum lagi melihat terang itu saudara. Jadi tugas kita sebagai orang percaya sudah mengenal terang itu, kita memperkenalkan terang itu kepada mereka. Kita memanculkan cahaya itu, terang Tuhan yang ada pada kita kepada mereka. Amin saudara. Nah, inilah tugas kita saudara. Karena tugas itu belum selesai sampai sekarang. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan lebih dari itu. Jadi Tuhan menyampaikan pesan ini kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang percaya agar meneruskan amanat itu, agar meneruskan pekerjaan yang Tuhan tinggalkan di dunia. Yaitu apa saudara? Agar kita bisa memancarkan cahaya menjadi terang. Yang kedua saudara adalah penggenapan terang Allahnya bersama. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa terang itu, penggenapan itu belum terjadi, dan itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang. Ya, dan lihat di dalam Yesaya 60 ayat 19, di sana dikatakan bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Terang Allah ini sudah disebutkan di dalam Yesaya dan juga di dalam Wahyu. Ini merupakan nubuatan saudara bahwa terang itu akan datang. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa terang itu akan datang ke dunia ini. Yaitu siapa? Yesus itu sendiri yang membawa terang ke dalam dunia. Jadi dalam Wahyu dikatakan Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak akan memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ini adalah penggenapan final yang bersama kita. Jadi saudara, kita dipanggil Tuhan
kita sudah dimenangkan, diberikan kuasa, diberikan otoritas, kita sudah menjadi anak-anak terang, dan dibuatkan ini janji-janji Tuhan bahwa dunia ini akan mengalami kebangkitan. Dan terang itu akan datang dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Ini adalah perbuatan dan penggenapan yang akan segera terjadi, dan kitalah pelaku-pelaku membawa terang itu. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, penggenapan terang. Ya, bangsa Israel sudah mengalami terang itu, saudara, mereka sudah mengalami pertanggungan, pemulihan, kebangkitan sesuai dengan janji Tuhan yang kita lihat tadi di dalam Yesaya, dan mereka benar-benar mengalami itu. Mereka sudah diperbudak, dianiaya, ditindas oleh bangsa-bangsa asing, tetapi kemudian ketika Yesus datang menyampaikan terang itu, bahwa keselamatan bagi mereka, dan bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi kita semua yang dulunya, yang tadinya kita berada di dalam perbudakan dosa, kita mati di dalam dosa, tetapi kita dibangkitkan karena Tuhan datang ke dalam ini. Karena Tuhan memberikan kemenangan itu bagi kita. Dan bukan hanya itu, tetapi kita dituntun, dipanggil untuk menjadi terang bagi setiap orang. Gereja Tuhan harus bangkit dan menjadi terang, maka semua orang tanpa terkecuali kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang percaya, kita harus datang kepada terang kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk membawa setiap orang tanpa terkecuali, saudara, untuk membawa mereka kepada terang Tuhan. Di akhir zaman ini, saudara, ada dua kondisi gereja yang sedang terjadi. Ya, kondisi gereja di akhir zaman ini yang kira-kira ini kita bisa melihat. Yang pertama yaitu gereja yang tertidur, saudara. Ya, tadi adalah amanat yang sudah diberikan oleh Tuhan, pesan Tuhan. Setiap gereja, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk memberitakan amanat tadi. Amin. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan perintahkan agar setiap orang percaya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan terangnya Tuhan ini kepada mereka yang masih ada di dalam kegelapan. Tetapi kalau kita melihat, saudara, gereja-gereja sekarang ini ada dua kondisi yang dialami oleh gereja. Yang pertama itu gereja yang tertidur, saudara. Di mana gereja yang tertidur, saudara? Gereja itu tidak lagi menjalankan misi Tuhan. Gereja itu hanya fokus kepada di dalam gerejanya, hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi tidak lagi menjalankan visi-misinya Tuhan. Ada 5 gambaran yang Alkitab berikan pada kita, saudara, mengenai gereja Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat sampai pasal 3, itu adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja agar mereka itu pesan yang datang kepada mereka atau teguran karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, karena mereka yang tadinya gereja yang tadinya sudah bertumbuh, yang tadinya sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada hal-hal yang menyimpang dari gereja itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan wahyu ini kepada Yohanes, Yohanes menuliskan surat ini kepada ke-7 jemaat yang ada Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardes, Laodikia, dan Philadelphia di sana. Tuhan menyampaikan pesan teguran kepada mereka. Karena apa, saudara? Karena yang pertama, gereja sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita bisa melihat dari pesan yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Dan bukan hanya di sana, saudara, kalau kita memperhatikan gereja saat ini, jemaat Tuhan, ya, gereja Tuhan, kasih yang mula-mula itu sudah mulai punah, saudara. Kasih itu sudah mulai menjadi dingin, saudara. Kasih itu sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengatakan bahwa kasih setiap orang di menjelang akhir zaman, kasih itu akan menjadi dingin, saudara. Karena apa? Karena tidak ada yang persekutuan, saudara. Karena gereja hanya menjalankan formalitas, rutinitas biasa, datang ke gereja, hanya menjalankan aturan-aturan gereja, tetapi tidak menjalankan misi Tuhan. Tidak lagi berada dalam persekutuan Tuhan. Saya ingat, saudara, beberapa minggu yang lalu di akhir bulannya, Pastor Daniel menyampaikan pesan ini juga kepada kita bahwa visi-misinya Tuhan itu adalah menjalankan misi Allah, menjalankan firman Tuhan. Kedua adalah menjaga ajaran palsu yang menyesatkan.
Ini adalah keadaan-keadaan bukan hanya kondisi saat ini, tetapi keadaan yang terjadi saat ini di gereja-gereja Tuhan, saudara. Banyak pengajaran palsu, pengajaran sesat terjadi di gereja-gereja, saudara. Karena banyak orang-orang pengajar yang datang mengajarkan hal-hal yang dapat menyenangkan hati orang, yang dapat menyenangkan telinga orang, ya, tetapi tidak lagi menyampaikan firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran itu sudah mulai hilang. Orang hanya menyampaikan motivasi, dorongan, tetapi tidak lagi berdasarkan kepada firman Tuhan. Hanya menyampaikan teolog-teolog pemahaman, tetapi tidak lagi tentang firman Tuhan. Dan ajaran-ajaran palsu ini sudah ada di zaman-zaman Rasul, di zaman Tuhan Yesus pun sudah ada. Sampai sekarang sudah. Dan itu sudah mulai terlihat di gereja-gereja Tuhan saat ini. Ini ketiga, mengizinkan perzinahan. Saudara, kalau lihat, itu tidak tahu ya, kalau melihat berita-berita, pasti banyak hal-hal seperti ini. Pendetanya selingkuh sama sekretarisnya, pendetanya selingkuh sama jemaatnya sendiri. Itu di dalam gereja apa-apa, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan pun sama. Banyak perzinahan terjadi di sana, saudara. Dan ini memang benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kenikmatan hidup padahal sudah mati. Ternyata kita hidup tetap sudah mati. Kayak mana itu, Bapak Ibu? Artinya bahwa kelihatannya gereja itu berjalan, gereja itu hidup, gereja itu bagus, berbentuk, tetapi tidak lagi menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada di dalamnya, karena firman inilah yang memberikan hidup, saudara. Amin. Oleh karena itu gereja harus hidup, gereja jangan sampai tertidur lagi. Bagaimana kita gereja hidup yaitu menjalankan misi Tuhan, berada dalam persekutuan doa, berada dalam persekutuan ibadah, sembahyang, saudara. Yang ketiga, suap-suap buku dan mengandalkan kekayaan duniawi. Ya, ini adalah kondisi-kondisi gereja saat ini, saudara, yang digambarkan, yang hal itu sudah terjadi di zaman dulu, dan itu sudah ditegur oleh Tuhan Yesus. Inilah kondisi saat ini. Banyak gereja, kalau kita melihat di daerah Eropa sana, banyak gereja sudah mulai ditutup, sudah mulai sepi, saudara. Karena kebenaran, karena firman Tuhan itu tidak lagi diajarkan di sana. Karena nilai-nilai firman Tuhan itu tidak lagi diajarkan di sana. Yang diajarkan apa, saudara? Hak asasi manusia, ya. Nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi nilai firman Tuhan sudah mulai menghilang. Nilai-nilai budaya kebiasaan masyarakat itulah yang diajarkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Gereja tidak bertumbuh. Gereja jadi mati, saudara. Dan gereja akan hidup. Kalau kita melihat di sana, dan itu pun sedang terjadi lagi di negara-negara Asia, saudara. Dan kalau itu lama-lama dibiarkan, saudara, gereja tidak lagi menjalankan misi, saudara. Padahal gereja Tuhan, padahal dan dipanggil gereja dipanggil untuk menjadi berkat dengan misi Tuhan. Dan gereja yang kedua, yaitu gereja yang bangkit. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah pesan Tuhan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan, yaitu agar gereja bangkit dan menjadi terang, saudara. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Gereja Tuhan itu bukan hanya menjalankan ibadah-ibadah biasa, bukan hanya tertidur, bukan hanya yang dikatakan dari hal-hal tadi, dan tidak menjalankan misi Tuhan, yang mengizinkan hal-hal jahat, pengajaran sesat masuk dalam gereja, pengajaran-pengajaran yang bukan firman Tuhan itu, bukan berdasarkan Alkitabiah masuk di dalam gereja, tetapi gereja harus bangkit dan menjadi terang. Artinya bergereja harus bertekun di dalam penyelidikan dalam iman, saudara. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, gereja-gereja mula-mula, wah, itu banyak sekali perkumpulan yang mentalan. Kalau kita melihat gereja sekarang, enak ya, kita datang ke gereja, ada AC, ada kipas, belum lagi ada sofa ya, bisa-bisa kita tidur di gereja, saudara. Tetapi di zaman-zaman Rasul, saudara, kalau kita perhatikan di dalam kisah para Rasul, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen pada mula-mula itu dianiaya, saudara. Sampai dikejar-kejar, nyawa mereka jadi taruhannya. Saya yakin bahwa kita belum sampai di sana. Tetapi dalam penderitaan, dalam keadaan dunia kita ini, di lingkungan kita yang mungkin yang semakin jahat, yang semakin menggoda kita, membawa kita ke dalam dosa, tapi di sana kita membutuhkan keyakinan iman yang kuat agar kita tidak
tergoda, agar kita tidak dipengaruhi oleh kejahatan yang ada. Kedua adalah gereja yang setia sama Tuhan. Ketiga, gereja hidup dalam firman dan bertekun di dalam Tuhan. Ya, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dipesankan untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan, bertekun di dalam iman, bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan memberitakan kabar baik dan menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika gereja Tuhan tidak menjalankan misi Tuhan? Gereja Tuhan tertidur. Kalau gereja Tuhan itu tidak menjalankan misi Tuhan, gereja Tuhan itu mati. Apa yang akan terjadi, saudara? Karena Tuhan Yesus mengatakan dia sebentar lagi sudah mau datang. Yesus mengatakan, aku datang segera. Dia datang seperti pencuri. Katakan, ia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Dia bilang bahwa aku akan datang sebagai seorang pencuri yang tiba-tiba akan datang dan mengangkat orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Nah, inilah yang dia katakan, saudara. Tuhan akan datang dalam waktu yang kita tidak duga, ya, waktu yang kita tidak tahu karena kita tidak diberitahukan kapan Tuhan itu akan datang. Tetapi yang pasti Tuhan itu akan datang. Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya. Kisi-kisi Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Tuhan mengatakan bahwa Dia telah bersama sebelum kedatangannya. Banyak akan terjadi peperangan, banyak akan terjadi orang anak-anak muda tidak lagi hormat kepada orang tuanya, banyak menjadi pembunuhan. Ya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak lagi hidup di dalam kasih, dan hal itu sudah mulai kelihatan sekarang, saudara. Ya. Gereja lah yang bertanggung jawab atas semuanya. Siapa gereja itu? Adalah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, persekutuan kita, itulah gereja Tuhan. Karena itu adalah merupakan tugas kita, saudara. Yang ketiga, ini adalah ciri-ciri gereja. Ada dua hal yang menjadi standar bagi murid Kristus, bagi gereja Tuhan. Ya. Yang pertama, ini adalah gereja yang hanya tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak menjalankan firman Tuhan itu sendiri. Ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua itu gereja yang tahu firman Tuhan itu dan menghidupinya dalam kehidupan mereka. Saudara bisa melihat, ya, saya beberapa kali dalam pengalaman saya melihat banyak melayani di gereja-gereja ketika saya praktis masih masa perkuliahan, dan saya melihat itu, saudara, gereja yang tidak menjalankan misi Tuhan itu begitu aja, saudara. Malah jemaatnya hidup nggak ada pertumbuhan, bahkan jemaat-jemaat yang lari, banyak melakukan masih sama aja, tidak ada pertumbuhan rohani mereka, iman mereka masih sama, dan tidak ada mengalami pemulihan, saudara. Karena firman Tuhan berkeadilan, gereja itu tetapi tidak melakukannya. Beda sama yang kedua ini, saudara, di dalam gereja yang tahu firman Tuhan itu lalu melakukannya. Dan itu akan mengalami pertumbuhan di dalam. Di dalam Yakobus pun mengatakan kita ini bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Pendengar dan menjadi pelaku. Amin, saudara. Kita adalah orang yang setia selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Amin. Ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus penggenapan terang tadi, nubuatan itu terjadi di 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir di Yerusalem, di Bethlehem, saudara. Dan orang di Yerusalem sendiri pun tidak tahu bahwa sesungguhnya Raja terang dunia itu sudah hadir. Tetapi orang-orang Majus lah yang melihat tanda-tanda itu datang. Artinya bahwa terang itu sudah digenapi di zaman itu ketika Yesus datang di dunia, dan terang itu masih berlanjut, saudara. Dan terang itu diberikan kepada kita agar kita tidak lagi tidur. Di dalam Roma 13 ayat 11 dikatakan bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya. Jadi jangan lagi tidur, gereja Tuhan tidak boleh lagi tidur, saudara, tapi bangkit dan jadilah terang, saudara. Dan Agustus 5 ayat 14, bangkitlah yang terhormati,
dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena Kristus tadi dikatakan Kristus sudah lahir di Yerusalem, sudah datang, dan Dia mau bercahaya atas hidup kita, sehingga dikatakan bahwa bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Orang yang mati secara rohani, yang hidupnya dikuasai oleh kuasa gelap, kuasa setan, yang masih berada dalam perbudakan rusa. Artinya bahwa itu adalah kehidupan yang mati, tidak lagi hidup. Karena itu Firman mengatakan karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidup itu kepada kita, sehingga kita bangkit dan Kristus akan bercahaya atas hidup kita. Apa manfaatnya Kristus bercahaya di atas hidup kita? Agar cahaya itu kita juga panggulkan kepada orang lain. Kristus itu akan bercahaya atas hidup kita kalau kita bangkit. Jadi bangkit dan menjadilah terang, karena Kristus mau bercahaya atas hidup kita. Amin. Ya, gereja harus menyadari bahwa sebenarnya ada tugas yang lebih besar, yaitu menyatakan kerajaan Allah di bumi dengan berfungsi sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia. Ya, memang banyak gereja saat ini tidak menyadari hal ini, saudara. Visi Tuhan mula-mula itu sudah mulai hilang. Gereja Tuhan yang mula-mula, orang-orang Kristen pada mula-mulanya itu sangat mengerti, mereka menjalankan ini. Mereka sadar bahwa gereja Tuhan ada untuk menyatakan kerajaan Allah, saudara. Untuk membawa terang, untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan pesan Yesus kepada dunia ini. Dan gereja sekarang, gereja Tuhan yang ada di tempat ini pun harus sadar, harus mengerti bahwa pesan Tuhan ini bagi kita semua untuk menyampaikan kerajaan Allah, pesan-pesan Tuhan kepada dunia. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, pola hidup gereja yang bangkit dan menjadi terang. Ini adalah cara gereja, bagaimana gereja yang sudah menjadi terang itu, bagaimana cara hidup gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah dibenarkan, yang sudah menerima terang itu dari Tuhan Yesus. Inilah polanya, saudara. Yang pertama, hidupnya berjaga-jaga, saudara. Jadi gereja yang sudah dibenarkan, gereja yang sudah ada di dalam Tuhan itu tidak lagi tidur, tetapi sudah bangkit, sudah sadar, saudara. Orang kalau tidak tidur itu tidak tahu apa-apa. Ya. Orang melakukan apa-apa, aktivitas, itu orang melakukan sesuatu, dia tidak sadar, saudara. Orang mau datang, masuk ke rumahnya, muncul kalau tidurnya tidur, wah, yang tak bisa sadar, saudara. Dia tidak akan sadar itu ada pencuri masuk ke rumahnya, mengambil barang-barangnya, tidak akan sadar. Tetapi ini menggambarkan gereja Tuhan yang sudah ada di dalam terang, yang harus hidupnya berjaga-jaga dan sadar. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6-8 di sana firman Tuhan, Paulus memberikan pesan kepada jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu berjaga-jaga dan sadar. Agar dengan kondisi aman dan damai, karena kenyamanan itu bisa membuat kita terlena, saudara. Saudara, yang ketika Daud dia sudah menjadi raja, fasilitas dalam kerajaannya sudah lengkap semua di dalam rumahnya. Wah, sebagai seorang raja pasti semuanya dengan saudara, ya. Dan di dalam kenyamanan itulah dia jatuh dalam dosa, saudara. Jadi gereja Tuhan kalau masih merasa nyaman-nyaman, tidak mau keluar dari zona kenyamanannya, saudara, dia akan jatuh, saudara. Gereja Tuhan akan jatuh ke dalam dosa, tidak akan bangkit lagi. Sebagaimana yang dikatakan sebagaimana yang dialami oleh Daud, dia berada dalam kenyamanan dia sebagai seorang raja, tetapi di sanalah dia jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi pesan kedua, saudara, berbuat musirakan iman dan kasih dan berkepentingan keselamatan. Ini agar gereja Tuhan itu berjaga-jaga apa yang dikatakan perisai bagi orang percaya terhadap firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Efesus pasal 6, firman Tuhan, pesan Tuhan sampaikan oleh anak-anak Tuhan akan memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi perisai bagi setiap orang percaya, saudara. Amin. Yang kedua, yaitu hidup saling mengasihi, menasihati dan membangun. Ini ciri-ciri gereja yang sudah bangkit dan menjadi terang. Inilah pola hidup dia. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah menjadi terang, hidupnya
pasti akan saling memberikan nasihat, saling membangun saudara. Tidak lagi saling menjatuhkan saudara. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan tidak lagi menjadikan gereja saya lebih bagus, gereja kamu kurang bagus, saudara. Atau kehidupan saya lebih bagus daripada kehidupan kamu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang-orang yang mereka yang sudah dimenangkan, yang sudah ada di dalam Tuhan, hidupnya pasti akan saling mengasihi dan menasihati. Dia tidak lagi saling menjatuhkan, saling menjelekan saudara, tetapi menasihati dan saling mengasihi, saling membangun. Inilah gereja Tuhan, inilah tubuh Kristus. Di sana di dalam tubuh Kristus tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Yang ada hanyalah kasih dan persatuan. Amin. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita mesti bersatu, saling menasihati, saling membangun satu sama lain karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Inilah pesan Tuhan saudara, orang-orang yang sudah dibenarkan, ya, kita mesti memiliki hidup yang saling menasihatinya, bahwa ada kasih persaudaraan, saling menghormati, saling menegur antara pemimpin dengan jemaat agar satu sama lain. Dan ada kita sebagai jemaat Tuhan pasti kita memiliki pemimpin yang memimpin kita di dalam firman Tuhan, yang memimpin kita di dalam Tuhan, memimpin menuntun kita dalam pertumbuhan rohani kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kita agar kita bisa melihat ada dua jenis pemimpin. Yang pertama pemimpin yang selalu berfokus pada dirinya, yang selalu berfokus pada pengalamannya. Dia merasa bahwa pengalaman saya hebat, dia merasa bahwa dirinya sudah hebat, sudah pintar, memiliki banyak sekali pengetahuan, dan itulah yang menjadi dasarnya. Sehingga dia memimpin jemaat Tuhan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya pastinya akan salah jalan juga sebenarnya. Orang kalau memimpin seorang, kalau salah pasti mereka akan jatuh. Tetapi ada jenis pemimpin yang kedua, yaitu yang dasarnya, yaitu firman Tuhan. Orang pemimpin yang kedua adalah dasarnya adalah Kristus. Dia hidupnya mengajarkan tentang kebenaran Tuhan. Ada mungkin kita pernah dipimpin saudara. Ada orang-orang pemimpin kita mungkin yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Pasti tujuannya untuk membetulkan kita saudara. Mungkin menegur kita. Tujuannya itu adalah agar kehidupan kita mengalami perubahan, pertumbuhan saudara. Ini adalah pemimpin yang kedua. Yang pertama tadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang kedua adalah mementingkan keselamatan dan pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kenapa yang disampaikan dua pemimpin ini saudara? Agar kita bisa melihat, bisa menilai orang-orang yang memimpin kita. Ini adalah prinsip dalam menghormati pemimpin saudara. Kalau kita bisa melihat di dalam kisah anak-anak Nuh, ya, ada salah satu anaknya yang mengejek bapaknya karena tidak memakai baju dalam kemauan dia. Ya. Akhirnya dia mendapatkan kutukan saudara. Dia tidak menghormati, menjaga kehormatan bapaknya, dia tidak menghormati orang tuanya, pemimpinnya, sehingga dia mendapatkan hidup saudara. Ini adalah kisah anak-anak Korah. Ini adalah anak-anak Korah ini adalah bani orang-orang yang menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian bagi Daud, Raja Daud pada saat itu. Sehingga kalau saudara Bapak Ibu kalau baca di dalam kitab Mazmur, di sana banyak sekali dituliskan dari Bani Korah. Artinya orang-orang yang dipilih dari suku Lewi, orang-orang yang khususnya untuk memuji Tuhan yang dipersiapkan oleh Raja Daud pada saat itu. Jadi mereka ini tugasnya hanya menyanyikan pujian bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memainkan musik bagi Tuhan saudara. Dan mereka ini sadar ketika mereka melakukan kesalahan kepada pemimpin mereka, dan mereka ketika mereka meminta ampun, meminta maaf kepada pemimpin mereka, Tuhan memaafkan mereka, tidak jadi bunuh mereka. Ini bagaimana prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, menghormati pemimpin kita. Ini ciri-ciri pemimpin yang tadi saudara, lebih baik yang mulai nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yesus 5:13, tetapi segala sesuatu yang sudah dijelajahi oleh Tuhan itu menjadi nampak, sebab semuanya adalah nampak terang. Jadi tugas, tujuan pemimpin yang dasarnya adalah firman Tuhan, yang di dalam Tuhan
tujuannya untuk menegur setiap orang itu adalah dengan kasih. Tujuannya agar kita tidak lagi hidup dalam dosa, agar kita bangkit, agar kita kembali dari setiap kesalahan-kesalahan kita, saudara. Ketiga, saudara, ini masih bagian daripada dampak daripada orang lain sudah menjadi terang tadi. Tetap berdoa dan sembahyang, saudara. Ini adalah gereja-gereja yang sudah bangkit jadi terang. Ya, pola hidupnya begini, saudara. Dia tetap berdoa. Jadi kalau gereja Tuhan tidak berdoa, itu bukan lagi gereja yang bangun, tapi lagi tidur, saudara. Jadi harus bangun, saudara, ya. Ini gereja Tuhan harus berdoa dan sembahyang, merasakan hadirat dalam doa, pujian dan penyembahan. Tiga ini yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan pun harus ada tiga hal ini, saudara. Nah, yaitu apa, saudara? Ada hadirat Tuhan, ada penyembahan di sana, ada doa, pujian, dan juga perenungan firman, saudara. Jadi inilah ciri-ciri yang harus dimiliki, cara hidup yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan yang sudah merdeka, yang berkenan kepada perintahnya, yang melakukan setiap firman Tuhan. Yang keempat, yaitu jangan padamkan roh. Jadi gereja Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah hidup, yang sudah menjadi terang, jangan lagi padamkan roh. Roh itu harus hidup. Api roh, api Tuhan itu harus hidup, harus menyala dalam kehidupan kita. Amin. Agar apa? Agar kita mulai menjadi terang, saudara. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada roh dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi terang? Kan gitu kan? Karena kita tidak memiliki terang itu, saudara. Jadi roh itu jangan dipadamkan. Biarlah kehidupan orang-orang percaya itu harus dipimpin dengan roh, bukan dipimpin dengan kehendaknya sendiri, dipimpin dengan kemauannya sendiri, tetapi dipimpin oleh roh. Karena roh itulah yang memimpin setiap kehidupan kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, maka kita semakin jauh dari Tuhan. Gereja Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Apa yang di atas itu di Imamat 16 ayat yang 22-13 harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Jadi api roh yang ada di dalam kehidupan kita jangan sampai padam, saudara. Jemaat Tuhan harus mempertahankan api ini agar terus menyala. Pesan Pak Diko kemarin dalam video, saya menangkap satu hal ini, jangan sampai api itu padam. Pertahankan api itu tetap menyala, walaupun redup sedikit apa, yang penting jangan sampai padam. Amin. Amin. Nah, kedua, bagian Tuhan adalah memberikan api dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah mempertahankan api itu tetap menyala, menjaga api itu jangan sampai padam. Artinya apa? Menjaga api dengan cara doa dan pujian, Roh Kudus dan aplikasi. Nah, ini adalah cara kita mempertahankan api itu, mempertahankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Lima, saudara, jangan anggap rendah nubuatan. Ya, tadi kita baru saja bacakan tentang nubuatan. Oleh karena itu kita diperingatkan agar kita jangan pernah menganggap rendah setiap nubuatan, setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan maupun di dalam Alkitab, saudara. Dan nubuatan itu tadi kita baru membacakan nubuatan yang sudah digenapi. Jadi saya mengatakan bahwa terang itu akan datang kepada bangsa Israel, untuk bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini, dan terang Kristus itu sudah datang bagi kita semua, dan Dia memberikan terang. Ya, nubuatan itu sudah digenapi, saudara. Dan inilah nubuatan. Jangan anggap rendah nubuatan itu, kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, agar kita percaya, agar kita berjaga-jaga tentang terhadap setiap nubuatan yang ada. Nubuatan itu memberikan kita memberikan kita peringatan agar kehidupan kita berjaga-jaga, agar kita memiliki pengharapan, saudara, di dalam Tuhan. Kalau tidak ada nubuatan, tidak ada pesan yang disampaikan kepada kita, apa yang kita mengharapkan? Ya kan? Karena tidak ada pengharapan, karena tidak ada pesan. Jadi nubuatan ini adalah pesan Tuhan. Nubuatan ini adalah yang memberikan pengharapan bagi kita, agar kita memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa nanti kita akan menerima ini. Itulah sebabnya di dalam Wahyu banyak sekali dinubuatkan bahwa itu akan datang mengangkat orang-orang percaya. Kita sudah disediakan tempat di surga sana.
dan kita hanya menunggu waktu, saudara ya. Kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Ya ini adalah pengharapan kita. Oleh karena kita memiliki nubuatan ini, kita jadi memiliki pengharapan yang baru. Dan pengharapan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Berikutnya saudara, dengan kita pandai-pandai memuji buatan yang banyak orang sekarang melakukan buatan saudara. Jadi pandai-pandailah melihat buatan itu, melihat janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang hamba-hamba Tuhan sekalipun, semuanya harus kembali kepada Alkitab saudara. Jadi saudara Bapak Ibu, kalau rajin membaca kita pasti pandai membedakan oh ini benar-benar dari Tuhan atau tidak saudara. Kalau saudara perhatikan pesan Pak Niko saudara, dia itu menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan visi-visi. Nah, itu berdasarkan firman Tuhan. Saya baru saja menonton videonya semalam, dia mendapatkan visi yang luar biasa untuk Pentakosta yang ketiga saudara. Itu bukan Tuhan berbicara langsung secara langsung kayak orang-orang dulu saudara, tetapi dia teringat dengan firman Tuhan. Jadi pesan Tuhan itu disampaikan melalui firman Tuhan saudara. Jadi kembali lagi, segala sesuatu, segala nubuatan yang ada dinubuatkan, setiap pengajaran yang diberikan kepada kita harus mengerti, pandai-pandai mengujinya berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab saudara. Karena banyak pedesaan, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai yang muncul di akhir-akhir ini. Oleh karena itu gereja Tuhan harus pandai-pandai di dalam Tuhan. Gereja Tuhan harus pintar, harus bijak dalam menyikapi, dalam mengoreksi setiap perbuatan, setiap pengajaran yang diterima. Kalau kita lihat tadi ada di jemaat Efesus ini, gereja Efesus ini mereka sangat bijak, mereka sangat pandai dalam menilai segala sesuatu. Karena apa? Mereka ada di dalam Tuhan, sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, mereka langsung protes, mereka langsung menolak, mereka langsung tidak mau menerima itu. Karena apa? Mereka kuat di dalam firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan itu. Mereka kembalikan semuanya kepada firman Tuhan. Jadi rajin-rajinlah baca kita, rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan agar kita tidak mudah disesatkan saudara. Amin saudara. Berikutnya, keempat, yaitu hidup dalam pengharapan dan keselamatan. Pengharapan keselamatan. Jadi ada 4 tadi ya. Jadi ini adalah bagian terakhir saudara, tidak panjang lagi. Hidup dalam pengharapan keselamatan. Ya, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dan juga keselamatan itu. Kita sudah menerima itu saudara. Sehingga di dalam 1 Tesalonika 5:23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuh dipelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita diberikan kebebasan saudara, kita sudah menerima terang saudara, kita sudah dikuduskan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita menjadi orang yang sempurna, orang yang kudus. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan kita, mengingatkan kita agar kita tetap mempertahankan kekudusan itu, mempertahankan kesucian jiwa kita, tubuh kita tetap sempurna di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan itu dalam kehidupan kita. Hidup dalam pengharapan keselamatan. Kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu saudara, kita sudah diselamatkan. Jadi mari kita berharap di dalam Tuhan dan mempertahankan kehidupan kita yang sudah dikuduskan, yang sudah dipulihkan, agar kita tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan tidak pernah mempertanyakan kemampuan atau ketidakmampuan kita. Dia hanya mempertanyakan kesediaan hati kita, saudara. Kesediaan hati kita. Tuhan tidak pernah melihat untuk memakai setiap orang, tidak pernah melihat kemampuan dia, kepintaran dia, kehebatan dia. Tuhan melihat kesediaan hati setiap orang. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang dulu yang begitu hebat. Dia tidak melihat latar belakang mereka, tetapi melihat kesediaan mereka.
sehingga Tuhan melakukan yang luar biasa. Gereja Tuhan harus bersedia menjalankan misi Tuhan. Amin. Gereja Tuhan yang hebat bukan gereja yang besar, ya, bukan gereja yang banyak orangnya, saudara, bukan gereja yang berdirinya hebat, tetapi gereja Tuhan yang hebat adalah bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Gereja Tuhan yang bersedia menjalankan misi Tuhan. Gereja Tuhan yang bersedia untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan firman Tuhan. Gereja Tuhan yang bersedia memancarkan cahaya Tuhan, memancarkan terang Tuhan kepada orang-orang lain, kepada dunia ini. Amin, saudara. Nah, inilah pesan Tuhan bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita. Kita berdoa firman Tuhan, terpujilah Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu, sudah menerima pesan yang Kau sampaikan pada kehidupan kami. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini, jemaat ICM ini Tuhan, biarlah kami hidup berdampak, karena kami sudah dimenangkan, kami sudah menjadi orang-orang yang bangkit dari kematian, bangkit dari tidur, dan kami mau menjadi terang, kami memberikan dampak yang baik, memberikan cahaya yang baru bagi orang-orang yang beriman dalam Tuhan. Biarlah kami pun tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan juga menjadi pelaku-pelaku di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalankan setiap misi Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati jemaat kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Lalu ya saudara, Ibu, kita akan siapkan kehidupan kita, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Ya. Roh Kudus Kau hadir di sini. When
menjamah hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya tidak menyenangkan hatimu sepanjang minggu ini Tuhan. Ampunilah setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami ya Bapa. Akan kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Akan kami layak untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, setiap kami Tuhan, kami rindu agar Engkau menjamah setiap kami. Mari doa Tuhan, kita mengambil waktu sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Mari berdoa. Terima kasih. Kita pengampun dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita, mengangkatnya dengan tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita melambangkan persekutuan tubuh kita dengan Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan anggur yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan anggur yang ada di tangan kanan kita melambangkan persekutuan kita oleh darah Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi Yesus. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas perjamuan ini. Biarlah hidup kami selalu bersekutu sebagaimana roti yang sudah kami makan. Ini satu tubuh dengan tubuh Kristus, dan kami selalu memiliki persekutuan dengan darah yang melambangkan anggur yang telah kami minum. Tuhan, kami meyakini bahwa ini menjadi persekutuan kami dengan tubuh Kristus dan darah yang menaikkan kehidupan kami menjadi milik. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri tepukan yang meriah untuk Tuhan kita, untuk firman Tuhan yang kita. Mari silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang sudah kita dengar, dan kita percaya ini adalah message yang pertama, minggu yang pertama yang semua cabang-cabang mendengar message yang sama pada hari ini, ya, dari kepala
Berbeda kita Pak Niko. Jadi sekarang kita akan masuk kepada wang persembahan yang belum ada sampul di sana, boleh masukkan wang persembahan atau persepuluhan yang kita mau berikan kepada Tuhan. Kita memberi bukan kerana kita ada kelimpahan, kita memberi kerana kita harus mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Apa yang menjadi milikmu saat ini Tuhan, Engkau berikan bagi kami. Karena Engkau Tuhan Allah yang melayakkan kami untuk menerima segala kepunyaan-Mu menjadi kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan untuk bahagian yang sudah Engkau percayakan untuk kami kelolakan. Hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang perlu kami kembalikan, supaya kami juga Tuhan turut serta di dalam membangun kerajaan Allah lewat daripada uang dan apapun keuangan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelolakan. Dan berdoa setiap kami Tuhan diberikan hati yang penuh sukacita ketika kami memberi, karena kami tahu Bapa, Engkau sudah terlebih dahulu memberikan contoh, memberi dirimu bagi kami. Maka hari ini juga Tuhan, kami mau memberi keuangan kami untuk memperluaskan kerajaan Allah di tempat ini. Berkati setiap yang memberi, berkati juga Tuhan pribadi, individu yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengelola bagi keuangan ini dalam gereja kami. Berikan dia kemampuan hikmat yang daripada Engkau sendiri Bapa, supaya penggunaan keuangan ini Tuhan digunakan pakai untuk nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan diperluaskan melalui semuanya. Dan puji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Oke, persilakan dari sebelah sini masukkan keuangan yang kita berikan. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dan mengucap syukur ada pribadi-pribadi yang saya sudah tidak jumpa 1 tahun yang lalu. Kita jumpa 4 tahun lepas. Baru kali ini ada yang baru kembali dari kampung, besok tahun baru. Selamat bertemu kembali, selamat kembali untuk beribadah kepada kita. Dan yang baru kita ucapkan, mari kita berikan tepukan yang meriah untuk setiap kita. Ada yang baru bersama kita di sini? Boleh datang? Boleh datang ya? Belum benar. Mari kita berdiri. Ya, kita pamit ya. Terima kasih dan kepada terus bergabung bersama kita. Ya, nanti kita berkenalan ya selepas ini. Dan yang sudah bercuti lama Christmas kembali lagi beribadah bersama kita di sini. Selamat kembali. Dan saya percaya ada lagi yang masih belum saya sudah jumpa lagi ya dalam masa 1 tahun ini. Tidak Pak, dimanapun kita berada, kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna ke atas kita. Ya. Dan hari ini Pak Rodan tidak bersama kita, dia ada di Kuala Lumpur dan dia akan segera kembali dalam beberapa hari. Dan minggu depan dia akan ada bersama kita di sini. Oke, dan sebelum itu kita ada beberapa pengumuman yang kita mau dengar bersama. Kembali lagi kita peringatkan tentang pengambilan POAB, yaitu pelatihan misi pribadi dan orang-orang yang tergerak untuk mengikuti ini atau rekan-rekan kita rasa ini tolong bagi tahu mereka ada ini tak lama 3 bulan saja di Kuching pada Februari nanti bulan 17 Februari di Kuching. Yang berminat atau ada saudara kita yang mau ikut boleh bagi kita namanya. Kemudian yang kedua, Empower 21 Everyone Asia, yaitu yang pernah kita dengar Pak Niko ceritakan kepada kita akan diadakan pada 3 hingga 5 hari bulan Julai 2024 ini, hari Selasa sampai hari Kamis, weekdays kan? Dan di ICC Bogor ini di Indonesia. Jadi ini terbuka untuk kita. ICC ini tempat Pak Niko. Jadi dia beri kepada kita untuk datang bersama di dalam sesi Empower 21 Everyone. Jadi setiap gereja, setiap kita sini yang mau ikut ke acara ini boleh daftar. Kita daftar sebagai satu gereja. Jadi kita akan pergi sama-sama dengan cabang-cabangnya.
lain. Oke, ya saya dipahamkan pembiayaan tiket semua itu kita bayar sendiri, tapi ada 600 ringgit itu untuk penginapan dan juga makan selama 3 hari di sana. Jadi kalian mau pergi boleh daftar dengan cepat. Oke, sebab dia selama 15 hari bulan dia sudah buka tu untuk gereja-gereja lain untuk ikut serta. Oke, jadi yang berminat kita daftar sebagai satu gereja dari Miri, gabung dengan cabang-cabang lain kita pergi bersama. Saya pernah ikut ini tahun 2019 kan, saya pernah ikut Empower di ICC ini juga bersama tim di Kuching. Sana baru. Okay. Jadi kita ambil waktu kita berikut sama-sama. Okay. Menabung dari sekarang, tapi daftar dulu. Daftar dulu, lepas tu menabung bulan Julai. Saya ada masalah kita bulan. Okay. Itu saja pengumuman kita dan ada satu lagi yang tidak terdapat di sini tentang kursus alpha kita. Jadi AJK hari itu meeting kita putuskan kita akan ada training alpha. Okay, training salah satu bentuk penginjilan kita akan melakukan pada minggu depan 16 hari bulan hari Sabtu. Nanti kita akan umumkan secara detailnya. Tapi 16 hari bulan Sabtu depan kita akan ada training alpha di sini. Okay, semua boleh ikut training alpha. Apa itu alpha? Ada tahapan itu nanti. Kita akan tahu apa itu alpha. Okay, jadi itu saja pengumuman kita dan kita terus kuat di dalam Tuhan bersatu bersama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan selepas itu kita akan tutup dengan doa pemberkatan dan balik dulu. Kita hari ini ada berjamuan kasih kita fellowship bersama. Selepas itu sebelum balik untuk tahun ini kita ambil foto bersama ya, kenangan hari tahun 2020. Oke, jadi yang bertugas saya serahkan untuk doa syafaat kita. Ibu boleh. Mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan arahkan mata kita kepada Tuhan, telinga kita, pemikiran kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah di Emmanuel kami, yang menyertai kami dari dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan karena kami telah melewati tahun 2023 dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, dengan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dapat sekali lagi masuk ke dalam tahun 2024 karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau akan memberi kami berjalan dengan kemenangan dari kemenangan, karena tangan Tuhan yang menuntun hidup kami dan keluarga kami dan orang yang kami kasihi di dalam-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu dan mendengarkan firman yang telah Tuhan sampaikan, message yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat berguna di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi umat-Mu yang biasa-biasa, tetapi kami bangkit menjadi terang dan berimpact bagi orang lain juga yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami sebelum Engkau menjadikan bumi ini Tuhan. Kau telah memilih kami menjadi umat-Mu dan kami sungguh beruntung dan sungguh bangga punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Punya-Mulah kerajaan di bumi dan di surga ya Tuhan. Punya-Mulah segala kekayaan di bumi dan di surga, dan punya-Mulah Tuhan kehebatan, segala kepandaian, segala kebijaksanaan, segala kebaikan, segala kemasyuran. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah yang maha tinggi Tuhan. Tidak ada siapa yang dapat mengasihi-Mu, dan firman-Mu berkata setiap makhluk, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelur kepada Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di atas segala kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan,
Kami rindu Tuhan membawa perkara doa kami kepada Engkau. Lebih lagi Tuhan buat gereja kami, BCM diri Bethany Church Malaysia ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun gereja ini Tuhan yang telah Engkau dirikan Tuhan, yang telah meletakkan Tuhan di seluruh Asia ini Tuhan, termasuk di Miri ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau punya visi, Engkau punya misi Tuhan bagi setiap gereja kami, supaya kami berdoa juga Tuhan supaya gereja ini menjadi gereja yang hidup, tidak akan melakukan aktivitas yang seperti biasa-biasa Tuhan, yang lebih kepada perencanaan manusia, tetapi kami perlu Tuhan hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya visi dan misi gereja itu yang Tuhan telah letakkan terjadi di dalam gereja Bethel Church Miri ini ya Tuhan. Tuhan Engkau memberikan kepada setiap pemimpin gereja yang Tuhan telah percayakan, yaitu Pak Niko, Pastor Irwan Tuhan, Pastor Roland Tuhan, Pastor Daniel, dan setiap pastor-pastor yang telah Tuhan percayakan Tuhan di gereja Bethany Church ini Tuhan akan dipimpin oleh Roh-Mu sendiri ya Tuhan, Roh Allah Tuhan, dari gereja yang memimpin, yang mengajar mereka Tuhan, dan memberikan roh keahlian, roh kebijaksanaan, roh kepandaian ya Tuhan, dan dapat Tuhan melakukan segala pengartian di luar dalam pikiran manusia ya Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar dan apa yang tidak pernah direncanakan dan apa yang tidak pernah melihat dipikirkan, Tuhan kami percaya itu yang Engkau sediakan dari setiap pemimpin kami Tuhan.
takut Tuhan, tetapi berikan kami roh keberanian-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami tetap terus berdiri Tuhan di bumi ini dengan kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang mendekat kami, yang memperhambakan kami Tuhan, kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di atas anak-anak kami, keturunan kami Tuhan. Dan tidak ada lagi perbudakan dan tidak lagi ada perhambaan di dalam kehidupan kami. Kami dibebaskan oleh karena Engkau yang berperan bagi hidup kami. Dan kami percaya kami tidak akan terkalahkan oleh situasi dunia yang mengancam hidup kami dan membuatkan kami takut. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami supaya hati kami Tuhan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami perlukan Engkau untuk campur tangan dalam hati kami Tuhan, untuk mengubah hati kami. Jika kami melakukan setiap perkara dengan kesombongan dan ketinggian dan melakukan segala perkara dengan kekuatan, mengandalkan kekuatan dan kekayaan dan keberadaan kami Tuhan, mulai sehari-hari ini Tuhan kami mohon supaya Tuhan runtuhkan hati itu Tuhan, dan gantikanlah hati kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan dan melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang baru, dengan hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Yesus, Allah yang hidup, Roh Kudus yang penolong hidup kami. Dan kami mau mengucapkan syukur, dan kami telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mereka berdiri akhiri ibadah kita. Haleluya, Tuhan. Melihatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat kasih kepada Tuhan. Kiranya Allah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi serta isinya akan memberkati kita, akan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, yang keluar masuk dipelihara oleh Tuhan, dalam pendidikanmu, dalam sepanjang hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di alam permai. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau kalian Tuhan berkati semua.